Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Salawat serta salam, tak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Hari ini saya Chana Alsasabila dengan NIM 104012400287. Saya akan membawakan presentasi dengan tema Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Sebuah refleksi penting tentang kedudukan Al-Quran dalam hidup kita sebagai umat Islam. Kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini memberikan penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna dan kebenarannya tidak bisa diragukan. Lalu di sini ada pendahuluan. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu terakhir, sekaligus penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup, panduan moral, hukum, dan nilai-nilai kemanusiaan, tidak hanya kaum muslimin di masa lalu, tetapi untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Salah satu keistimewaan utama Al-Quran adalah kesuciannya dari keraguan. Ia tidak mengandung kesalahan, tidak bertentangan dengan logika, dan tidak akan pernah ketinggalan zaman. Lalu di sini ada makna tidak ada keraguan di dalamnya. Apa sih maksud dari itu? Jadi ketika Allah menyatakan la raiba fih, yang mana artinya tidak ada keraguan di dalamnya, maka itu adalah sebuah klaim mutlak. Ini berarti seluruh isi Al-Quran adalah benar, jelas, dan pasti. Tidak ada kebingungan, kontraksi, atau keraguan sedikit pun. Kebenaran Al-Quran mencakup akidah, yaitu keyakinan kita kepada Allah, para nabi, kitab-kitab, hari akhir, dan takdir. Lalu ada ibadah, yaitu cara kita menyembah Allah seperti sholat, puasa, dan haji. Lalu juga ada muamalah, yang mana itu artinya hubungan sosial, ekonomi, hukum, dan interaksi antar manusia. Lalu ada akhlak. Apa sih maksud dari akhlak? Jadi akhlak itu nilai-nilai moral seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan adab dalam kehidupan sehari-hari. Tak ada satupun dari kandungan yang terbukti salah, bahkan semakin terbukti seiring berkembangnya ilmu pengetahuan. Lalu di sini ada ayat dan hadisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Yang mana artinya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Lalu di sini ada hadis. Iqra Qud Qur- Quran fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'al sahabi. Yang mana artinya, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Lalu di sini ada bukti kebenaran Al-Quran, ada 3 bukti utama yang menguatkan bahwa Al-Quran memang tidak ada keraguan di dalamnya. Kandungan ilmiah yang terbukti itu adalah poin yang nomor 1.
Al-Quran berisi berbagai informasi ilmiah jauh sebelum ditemukan oleh ilmu modern. Contohnya, tahapan penciptaan manusia dari nutfah, alaqah, hingga mudghafah. Deskripsi tentang langit yang berlapis, orbit planet, perpisahan air, laut, dan tawar, dan masih banyak lagi. Semua ini disebut saat teknologi belum ada dan terbukti kebenarannya saat ini. Lalu yang kedua itu ada poin keutuhan naskah. Tidak seperti kitab-kitab terdahulu, Al-Quran itu tetap terjaga dalam bentuk asli berbahasa Arab, dari masa Rasulullah hingga saat ini. Jutaan umat Islam menghafalkannya di seluruh dunia, dan setiap naskah Al-Quran identik. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah sendiri yang menjaga keasliannya. Lalu ada poin tantangan untuk menandingi Al-Quran. Allah menantang siapapun itu membuat satu surat saja yang setara dengan Al-Quran. Dari segi makna, keindahan, bahasa, kedalaman isinya. Namun hingga kini tidak ada seorang pun yang mampu. Bahkan penyair Arab terbaik pada masa Nabi pun itu tidak bisa menandingi satu surat pendek sekalipun. Lalu di sini ada Al-Quran sebagai petunjuk, dan Al-Quran bukan untuk dibaca dalam ibadah. Lebih dari itu, ia adalah petunjuk hidup yang nyata. Bagi orang yang bertakwa, Al-Quran memberikan arahan dalam hidupnya, baik dalam menghadapi ujian, mencari rezeki, mendidik anak, maupun bermasyarakat. Solusi atas berbagai persoalan, mulai dari krisis moral hingga krisis sosial dan spiritual. Al-Quran harus dijadikan rujukan utama dalam mengambil keputusan, baik di tingkat pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Ia bukan sekedar bacaan, tetapi kompas hidup yang harus diamalkan dalam setiap langkah. Lalu di sini ada kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari poin-poin penjelasan. Jadi sebagai kesimpulan ini, mari kita resapi kembali, Al-Quran itu adalah kitab suci yang sempurna. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ia adalah firman Allah yang kekal, menjadi cahaya dan petunjuk hidup bagi siapa saja yang ingin selamat dunia dan akhirat. Tugas kita sebagai muslim bukan hanya membacanya, tapi juga meyakini sepenuh hati, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, dan yang paling penting itu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa, yang menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya dalam hidupnya. Di sini sebelum saya tutup ada mungkin kata-kata. Al-Quran bukan hanya kitab suci untuk dibaca saat hati gundah, tetapi ia adalah pedoman hidup yang seharusnya menjadi teman setiap langkah. Di dalamnya terkandung jawaban dari keresahan, ketenangan bagi hati yang lelah, serta petunjuk bagi jiwa yang haus akan kebenaran. Jika engkau merasa hidup tak menentu, mungkin bukan karena hidup yang salah arah, tapi karena Al-Quran telah lama engkau tinggalkan dari perjalananmu. Sekian saya akhiri presentasi saya. Mohon maaf jika saya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.